Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswa hebatku? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini masih di bab 4. Masih di bab 4 itu tentang indeks harga dan inflasi. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi inflasi. Oke, siap ya? Oke, kita mulai dari pengertian inflasi dulu. Oke, inflasi itu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Inflasi ini kebalikannya deflasi ya. Nah, kalau kalian ada yang belum tahu deflasi itu apa, deflasi itu kondisi di mana tingkat harga mengalami penurunan secara terus-menerus. Jadi kalau inflasi itu naik ya, meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, sedangkan kalau deflasi itu turun. Oke, harganya mengalami penurunan. Oke, kita lanjutkan faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi. Jadi timbulnya inflasi itu disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Yang pertama adalah kelebihan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Kemudian meningkatnya biaya produksi. Lalu pencetakan uang baru oleh pemerintah, lambatnya produksi barang tertentu, dan terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Itu faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis inflasi. Inflasi yang terjadi pada suatu negara dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, penyebabnya, dan berdasarkan asal terjadinya. Kalau berdasarkan tingkat keparahannya ya, tingkat parah tidaknya inflasi itu ada 4 ya di sini kalian bisa lihat. Yang pertama itu inflasi ringan. Nah, inflasi ringan itu ya jika tingkatannya masih berada di bawah 10% per tahun. Kalau yang kedua itu inflasi sedang. Nah, kalau inflasi sedang itu inflasi yang lajunya berada di antara 10% sampai dengan 30% per tahunnya. Kemudian ada inflasi berat. Inflasi berat ya, itu inflasi yang lajunya berada di antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Kemudian ada lagi di sini hiperinflasi. Nah, hiperinflasi itu ya inflasi yang terjadi di atas 100% per tahun. Jadi akibat yang terjadi jika inflasi di atas 100% itu masyarakat akan mengalami ketidakpercayaan terhadap pemakaian uang. Oke, kita lanjutkan yang kedua, itu jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Ya, ada berapa ini? Kalian bisa lihat ya. Yang pertama itu inflasi permintaan agregat. Nah, apa itu? Inflasi permintaan agregat adalah inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Nah, kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi produsen ya akan mendorong kenaikan harga. Karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Nah, inflasi ini juga disebut dengan inflasi murni. Kemudian, inflasi yang kedua adalah inflasi biaya. Inflasi biaya itu terjadi karena adanya penurunan dalam penawaran total. Karena adanya kenaikan biaya produksi. Kemudian yang ketiga itu ada inflasi dari permintaan dan penawaran.
Nah, inflasi ini ya disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang kemudian diikuti oleh menurunnya penawaran sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis inflasi yang ketiga, yaitu berdasarkan asal inflasi. Di situ ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, yang pertama itu inflasi yang berasal dari dalam negeri disebabkan karena anggaran belanja dibiayai dengan pencetakan uang baru, kenaikan upah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Ya, kalau yang ini disebabkan karena harga barang impor naik, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya menghitung laju inflasi. Nah, untuk menghitung besarnya laju inflasi dapat digunakan indeks harga. Ya, indeks harga yang pertama itu indeks harga konsumen. Kemudian ada indeks harga perdagangan besar. Kemudian ada GNB deflator. Oke, kalau indeks harga konsumen itu apa sih? Oke, indeks harga konsumen itu IHK biasanya gitu ya. Suatu parameter untuk mengukur biaya atau pengeluaran yang diperlukan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Itu. Oke. Kemudian ini ada indeks harga perdagangan besar. Kalau ini berarti menitik beratkan pada barang-barang yang tingkat perdagangannya besar. Contohnya ada bahan mentah, bahan baku, gitu ya, barang setengah jadi. Nah, kemudian kalau yang ketiga nih, GNB deflator. Nah, kalau ini itu jenis indeks yang mencakup jenis-jenis barang yang berbeda dengan kedua indeks di atas. Oke. Nah, sekarang itu untuk menghitung laju inflasi dengan indeks harga konsumen. Tadi kan pengertiannya ya. Kalau sekarang cara menghitungnya itu inflasi ya, ini indeks harga konsumen pada periode tertentu dikurangi dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya per atau dibagi dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya dikalikan 100%. Oke, kita lanjutkan ke dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi. Oke, secara umum inflasi itu memiliki dampak positif, ada dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi ya. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali ya, atau yang disebut dengan hiperinflasi, keadaan perekonomian nasional menjadi kacau ya, dan perekonomian dirasakan. Oke, yang pertama ada dampak inflasi bagi perekonomian nasional. Nah, di sini gimana tuh? Oke, bagi perekonomian nasional, inflasi menyebabkan investasi berkurang, ya, mendorong tingkat bunga, mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Kemudian menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, menyebabkan daya saing produk nasional berkurang, menimbulkan defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Kemudian ada lagi dampak inflasi bagi produsen. Kalau bagi produsen tuh gimana? Ya, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Jika hal ini terjadi,
produsen terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Namun, jika inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, ya, produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen dapat menghentikan produksinya untuk sementara waktu, bahkan jika tidak sanggup mengikuti laju inflasi dapat gulung tikar. Oke, ini biasanya terjadi pada pengusaha-pengusaha kecil. Nah, sekarang yang ketiga itu ada dampak inflasi bagi masyarakat. Nah, kalau bagi masyarakat ya, berpengaruh atau tidak tuh? Ya, sangat berpengaruh ya. Baik yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap, karena inflasi itu akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan ya di antara anggota masyarakat. Inflasi itu merugikan masyarakat ya yang berpendapatan tetap, karena upah atau gaji yang diperoleh tidak dapat mengikuti atau menyesuaikan kenaikan harga, sehingga semakin berat dirasakan oleh masyarakat. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal dan kebijakan non moneter. Oke, kita akan kupas ya, kita akan bahas ketiga cara ini. Yang pertama itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi uang yang beredar dari kredit. Kebijakan moneter itu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau menekan laju inflasi ya. Antara lain kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, perubahan cadangan minimum gitu ya, dan pemberian kredit selektif. Nah, untuk kebijakan fiskal itu sendiri, itu apa sih? Nah, kebijakan fiskal itu kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi inflasi yaitu kebijakan non moneter. Oke, kebijakan ini dapat ditempuh melalui cara-cara kebijakan upah, kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi, gitu ya. Oke, sekian pembelajaran ekonomi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran ekonomi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.